Pilihlah jawaban yang benar pada pernyataan berikut ini. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa narkoba seringkali disalahgunakan dan dijadikan salah satu pelarian dari berbagai masalah yang dihadapi. Mirisnya lagi, beberapa oknum bahkan sengaja mengedarkan dan memperjualbelikan macam-macam narkoba. Anda mungkin mengenal narkoba seperti ganja, sabu, dan sebagainya. Namun, yang membedakan macam-macam narkoba tersebut tidak hanya dari bentuknya, tetapi juga dari efek yang ditimbulkan. Macam-macam narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan. Semua jenis narkoba berbahaya bila disalahgunakan dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Meskipun demikian, tiap narkoba memiliki efek yang berbeda terhadap manusia. Apakah yang dimaksud narkotika? Pilihan pertama, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa nyeri. Pilihan kedua, bahan berbahaya yang bukan termasuk narkotika psikotropika namun mampu berpengaruh pada kerja otak. Pilihan ketiga, zat atau obat baik alami yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf, pusat dan menyebabkan perubahan dan berpotensi menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku serta potensi menyebabkan ketergantungan. Pilihan 4, bahan berbahaya berupa nikotin, alkohol, dan inhalasi atau solven. Silakan pilih jawaban yang menurut kalian benar. Di Indonesia, salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak dijumpai terutama di kota-kota besar adalah tawuran pelajar. KPAI mencatat terjadinya tren peningkatan angka kasus tawuran di kalangan pelajar sepanjang tahun 2018. Sepanjang tahun 2017 hingga 2018, KPAI mencatat 202 anak berhadapan dengan hukum karena terlibat tawuran. Sementara kekerasan di lingkungan sekolah dengan anak sebagai pelaku sepanjang 2019 tercatat 3 kasus di Gresik, Talakar, dan Ngawi, Jawa Timur. Tentang normal atau tidaknya suatu kenakalan remaja pernah dijelaskan dalam pemikiran Emile Durkheim bahwa kenakalan remaja dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan tidak melampaui batas-batas norma. Menurut kalian, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja? Silakan disebutkan ya. Soal ketiga, perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan yang dimaksud perilaku menyimpang terhadap norma antara lain seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya. Tidak matangnya emosi seseorang ditandai dengan meledaknya emosi di hadapan orang lain. Tidak dapat melihat situasi dengan kritis dan memiliki reaksi emosi yang tidak stabil. Sebaliknya, matangnya emosi seseorang ditandai dengan tidak meledaknya emosi di hadapan orang lain. Dapat penilaian situasi kritis dan memiliki reaksi emosi stabil dan kepercayaan diri seperti percaya pada kemampuan diri sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. Memiliki konsep diri yang positif dan berani mengungkapkan pendapat. Hal ini merupakan dampak dari. Mohon dijawab ya anak-anak ya. Terima kasih.